Izinkan aku merebut istrimu. Part 4. Reza menatapnya dengan mata yang penuh luka. Jangan pergi, Sarah. Jujurlah dengan perasaanmu sendiri. Hentikan pernikahan palsu ini. Aku pun akan menyelesaikan semuanya dengan Cindy. Kamu cinta sama aku, kan? Aku juga merasa hal yang sama, Reza. Tapi ini salah. Kita nggak bisa bersama. Aku udah menikah dengan Adrian. Kamu juga sudah menikah. Adrian sangat baik. Dia nggak pantas disakiti begini. Kita berdua salah. Kita harus memperbaiki semuanya sebelum semuanya hancur. Adrian mungkin nggak pantas disakiti. Tapi aku juga nggak pantas diperlakukan seperti ini, Sarah. Kamu nggak bisa bilang mencintaiku, lalu meninggalkan aku dengan perasaan ini. Sarah menghela nafas berat, mencoba meredam air mata yang sudah menggenang di matanya. Kamu harus biarkan aku pergi, Reza. Apa yang kita lakukan, itu cuma akan membuat hidup kita berantakan. Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Akan ada banyak hati yang terluka, Adrian, Cindy, dan keluarga kita semua. Dan apa kita bisa bahagia di atas kekecewaan mereka? Reza mendekatkan tubuhnya, mencondongkan badannya ke arah Sarah. Kenapa kamu gak bisa jujur sama dirimu sendiri? Kamu masih mencintaiku. Kamu gak akan datang ke sini kalau kamu gak merasa seperti itu. Kenapa kita harus menyerah hanya karena keadaan? Aku gak bisa terus bohong sama Adrian, Reza. Ucap Sarah dengan suara yang mulai gemetar. Aku gak bisa hidup dengan dua kehidupan. Aku sudah memilih dia sebagai suamiku. Dan aku gak bisa mengkhianatinya lagi. Apa kamu bahagia dengan Adrian? Apa kamu benar-benar bisa hidup tanpaku? Tanya Reza. Nada suaranya tajam, mencoba menggali lebih dalam perasaan Sarah. Pertanyaan itu membuat Sarah terdiam sejenak. Bahagia? Apa dia benar-benar bahagia dengan Adrian? Dia merasa nyaman dengan Adrian karena Adrian pria yang baik dan pengertian. Tak ada celah sedikit pun. Tetapi cinta itu berbeda dengan apa yang dia rasakan untuk Reza. Dengan Adrian ada kedamaian dan rasa aman. Dengan Reza ada cinta, gairah, dan kebahagiaan yang selalu dia rasakan sejak dulu. Aku gak tahu, Reza. Akhirnya Sarah mengakui. Suaranya terdengar rapuh. Tapi yang aku tahu, aku gak bisa meninggalkan Adrian begitu saja. Dia terlalu baik. Dan aku gak tega melihatnya terluka. Kamu harus berhenti, Reza. Bisik Sarah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kita harus berhenti sebelum semuanya semakin rusak. Adrian, aku gak bisa menghancurkan hidupnya. Reza menunduk, tangannya gemetar. Lantas bagaimana dengan aku? Aku gak tahu harus gimana lagi, Sarah. Setiap kali aku mencoba melupakanmu, aku cuma semakin terjebak dalam perasaan ini. Aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Sarah meremas tangannya dengan kuat, mencoba menahan emosi yang meledak-ledak di dadanya. Dia ingin memeluk Reza, meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia tahu itu hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Reza, kita harus selesai, ucap Sarah, kali ini dengan tegas. Ini harus jadi pertemuan terakhir kita. Reza menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. Tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Sarah, maafkan aku, bisik Sarah. Berdiri dari tempat duduknya. Tapi ini yang terbaik buat kita berdua. Aku harap kamu bisa bahagia dengan hidupmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban dari Reza, Sarah melangkah cepat meninggalkan kafe. Air mata mengalir deras di wajahnya. Langkahnya terasa berat,
seolah ada beban yang mengikat kakinya. Setiap langkah menjauh dari Reza terasa seperti pengkhianatan pada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Sarah merasakan kegelisahan semakin menumpuk. Adrian tidak ada di ruang tamu, dan suasana rumah yang biasanya terasa hangat, kini terasa begitu dingin dan asing. Dengan langkah pelan, Sarah berjalan menuju kamar tidur mereka. Pintu terbuka sedikit, dan di dalam Adrian duduk di tepi ranjang, masih dengan pakaian yang sama saat mereka keluar tadi. Wajahnya tampak lelah dan penuh kekecewaan. Adrian, panggil Sarah dengan suara pelan. Adrian tidak menoleh, tetapi suaranya terdengar berat saat ia bicara. Aku pikir kamu gak akan pulang secepat ini. Aku gak bisa tinggal di sana lebih lama. Aku harus bicara sama kamu. Akhirnya Adrian menoleh, menatap Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa sakit di matanya yang membuat hati Sarah semakin hancur. Jadi, Zai itu siapa sebenarnya, Sarah? Aku butuh penjelasan yang jujur sekarang. Aku udah kasih kamu kesempatan untuk menjelaskan di sana, tapi aku rasa kamu belum cerita semuanya. Sarah duduk di kursi dekat ranjang, menunduk, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu Reza. Dia memang teman kuliahku, tapi bukan sekedar teman biasa. Dulu kami pernah bersama, sebelum aku bertemu kamu. Adrian terdiam, nampak menelan informasi itu dengan susah payah. Dan kamu masih berhubungan sama dia sampai sekarang? Sarah menggeleng cepat. Enggak, aku udah lama gak ada hubungan apa-apa sama dia. Tapi beberapa waktu yang lalu dia mulai menghubungi aku lagi. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak mau bohong sama kamu, Adrian. Tapi aku juga gak bisa. Aku takut kalau aku bilang yang sebenarnya kamu bakal marah. Adrian tertawa kecil, tapi nadanya terdengar pahit. Sarah, yang membuat aku marah bukan soal masa lalumu. Aku bisa terima itu, tapi yang bikin aku merasa dikhianati adalah kamu sembunyiin ini dari aku. Kamu terus terang aja, bilang kalau dia teman lama, tapi nggak cerita kalau dia mantan. Kamu bahkan ketemuan di belakang aku. Air mata mulai mengalir di pipi Sarah. Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut kehilangan kamu, Adrian. Adrian berdiri, berjalan ke arah jendela dan menatap keluar dengan tangan di pinggang. Sarah, aku selalu percaya sama kamu. Aku nggak pernah meragukanmu sedikit pun. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang yang bodoh yang nggak tahu apa-apa soal istrinya sendiri. Adrian, aku nggak ada niat menyakiti kamu. Aku benar-benar nggak ada maksud buat nyembunyiin ini. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya, biar masa lalu nggak menghantui kita lagi. Adrian menoleh dan menatapnya tajam. Dan caranya dengan ketemuan diam-diam sama mantan kamu. Sarah tersentak mendengar nada suaminya yang tajam. Ia tahu Adrian berhak marah, tapi ia juga tak tahan melihat suaminya merasa seperti itu. Aku ketemu Reza untuk bilang bahwa ini harus berhenti. Aku gak mau ada kebohongan lagi di antara kita, Adrian. Tapi aku juga takut bicara jujur sama kamu. Takut kamu gak akan pernah melihat aku dengan cara yang sama lagi. Sarah, kamu udah bikin keputusan untuk gak jujur dari awal. Dan itu yang paling menyakitkan buat aku. Aku gak tahu harus percaya apa lagi sekarang. Adrian menghela nafas panjang. Suaranya semakin rendah dan penuh kelelahan. Maaf. Aku hanya bisa bilang maaf, Adrian. Maaf aku sudah berbohong.
Maaf aku menyakiti kamu. Maaf aku buat kamu kecewa. Ucap Sarah dengan nada lemah sambil menangis terisak. Melihat Sarah begitu sedih, Adrian merasa tidak tega. Dia menghela nafas berat sebelum akhirnya mengalah. Adrian mendekat lalu memeluk Sarah dengan hangat. Aku maafin kamu. Sudah, lupakan saja, jangan nangis. Hari-hari berikutnya, Sarah memutuskan untuk memutus semua komunikasi dengan Reza. Setiap kali ponselnya bergetar karena pesan atau panggilan dari Reza, ia menolak untuk merespon. Setiap pesan yang masuk hanya membuatnya menangis di malam hari, merindukan masa lalu yang tak mungkin bisa dia miliki kembali. Reza, di sisi lain, semakin tenggelam dalam rasa frustasi dan kecewa. Pesan-pesannya tak pernah dibalas. Panggilannya selalu diabaikan. Sarah benar-benar telah memilih Adrian, dan itu membuat Reza merasa kehilangan segalanya. Tapi meskipun begitu, di hati Sarah, cinta untuk Reza masih ada, tersembunyi di balik tembok yang ia bangun sendiri.